Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman RT Limba dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Hai, kita ketemu lagi di Delman Gold dan Eka Harry Potter Indang Sutra bersama Sarinila. Hai kakak. Hai Sarni. Aduh, aku tuh dulu adalah fans yang tiap hari nungguin depan layar kaca, nungguin Yey punya lawakan-lawakan ya kan. Zaman Lenong Rumpi dulu. Lenong Rumpi. Ya, Say. Itu lucu ya. Ya luncang ya, Say. Nggak mau dibikin lagi ya, stasiun TV halo cek. Setia loh. Seneng banget bisa ketemu lagi sama Sarinila. Kemarin kita ketemu terus gara-gara kita operasi nger ya, Say. Operasi nger Mukadima, kita ketemu di klinik dan sekarang Eka mawar ngobras sam dede selesai. Oke, aduh ini namanya bahasa gaulnya tetap bergaul ya. Aku tuh agak lupa loh bahasa gaul. Atin tak apa sih kita ngobrasnya pakai bahasa Indonesia, Oke, siap. Say. Kalau enggak kasih antar editornya. Oh, iya. Editornya anak milenial atau anak Gen Z? Anak milenial. Milenial loh ya, masih ngerti lah anak milenial. Oke deh, Sarnil ceritain masa kecil ye, lahir besar di Mandi. Oke, masa kecil aku cukup bervariatif dan juga bahagia. Jadi aku lahir di Jakarta, tapi karena papa itu adalah angkatan laut. Oh, angkatan laut apa ye? Iya, angkatan laut Oh. yang putih-putih. Iya. Dan papa tuh juga pelaut. Jadi memang masa kecil aku lumayan pindah-pindah. Jadi pernah di Surabaya selama 6 tahun, terus udah gitu di Jakarta, terus pindah ke daerah-daerah lain, terus papa pernah ke India, terus pernah berlayar sampai berbulan-bulan. Jadi aku sebenarnya tuh anak yang punya ayah tapi sering ditinggal ayah. Oh gitu. Waktu ye masih kecil jadi sering ditinggal-tinggal. Ditinggal-tinggal. Jadi kalau misalnya itu berlayar ke Jepang 6 bulan, berlayar ke Australia, berlayar ke Guam, iya. Jadi tinggalnya berbulan-bulan. Jadi kalau waktu itu pas kecil papa datang kayak gini, ini papa gua bukan ya. Tapi senangnya adalah dengan ditinggal-tinggal berbulan-bulan itu datang selalu bawa oleh-oleh. Kayak waktu itu belum ada Sanrio ya, masuk Indonesia cuman Hello Kitty doang. Oh, aku udah punya yang Little Twin Star lengkap, terus ada apa-apa semua segala macam. Dibawain dari luar tahun 83. Iya. Tahun 83 Sanrio Eko udah lengkap kan. Lumayan kan, jadi emang pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Terus juga apa ya, cukup bahagia karena yaitu sepatu Nike zaman dulu belum ada yang punya, Eko udah punya. Akibat ayah adalah seorang pelaut. Seneng jadinya masa kecil. Iya, berapa bersaudara? Aku 3 bersaudara, aku anak tengah, anak nomor 2. Jadi kakakku perempuan, aku terus adekku laki-laki yang sekarang mengikuti jejak papa. Jadi tapi kamu terbiasa dong dengan sama mamah doang. Iya. Papa nggak. Iya. Sampai usia berapa tuh kamu merasa kamu ditinggal-tinggal terus? Sampai usia kapan ya? Sampai usia even sampai kuliah pun tuh juga ya papa masih papa waktu pas aku kuliah. Oh, masih sampai kuliah kamu? Sampai kuliah. Jadi tapi kuliah tuh papa udah pensiun pas aku mau tahun berapa ya papa pensiun, aku lupa ya. Jadi memang kerjaannya papa tuh pindah-pindah juga, jadi base di Surabaya, aku di Jakarta, terus papa di mana, aku di Jakarta. Tapi gitu. mama sama kamu sama anak-anak nggak pernah ikut papa? Artinya, mama ikut. Oh, mama ikut. Jadi aku sebenarnya anak sebatang kara sama nenek, anak nenek. Oh gitu. Sorry mom, dad, aku anak nenek. Almarhumah nenek sih, yang selalu jaga di Jakarta. Waktu kamu kecil-kecil tuh nenek yang ngerawat, karena mama dampingin papa terus. Betul. Kerja di mana gitu. Ya, sama anak tetangga lah. Oh gitu. Iya, jadi sampai kamu kuliah, sampai papa kuliah. kamu masih tugas-tugas. Tugas-tugas. Mama juga. Mama ngikut selalu mendampingi. Jadi aku sama kakakku tuh yang ya oke deh. sampai kapan terus akhirnya mama papa udah pensiun sih. Jadi begitu aku mau lulus kuliah ya tahun berapa tuh? Tahun 94
tunggu tahun 95, lupa ya udah lama banget. Itu udah 30 tahun yang lalu. Itu baru mama papa base di Jakarta, udah gak kemana-mana lagi. Masih ada sampai sekarang? Masih, alhamdulillah. Cuman ya papa udah umur 82, ya udah kondisinya mulai menurun. Terus mama juga udah 70, akhir 70-an gitu ya. Tapi hebat nih orang tua. Masih tua. Orang tua kamu hebat loh, berarti berdampingan terus, mendampingi Iya, terus, ya kan? iya sih. Cucok. Cucok. Terus habis itu kuliah Aku kuliah di UI, ngambil sastra Jepang. dipakai nggak? Enggak. Kan gitu ya di Indonesia, kuliah apa kerja apa, ya kan? Ngambil degree-nya apa, kerjanya apa, ngapain penting cuan lah ya. Cuman akhirnya bermanfaatnya adalah sekarang anakku di Jepang. Aku kirim anakku SMA ke Jepang yang nomor 1 karena dia memang apa ya kepengen ada sekolah baseballnya, kan Jepang salah satu yang bagus ya, daripada ke Amerika jauh, ke Jepang kan lebih Asia juga. Terus aku juga suka dengan kebudayaannya dan gak jauh-jauh banget, jadi anakku kirim ke sana. Ya kalau lagi nengok lumayan kepake lah bahasanya buat beli-beli taksi. Emang kamu masih inget? Ya dikit. Begitu udah ke sana, oh ya lihat. Oh iya, ini apa? Translator ya kan sekarang canggih ya Kak. Gitu. Itu aja Oh gitu, sih. jadi kamu kuliahnya di sastra Sastra Jepang, Jepang UI. terus habis itu kamu berkarirnya, kamu udah kepikir kamu ke dunia ini atau kamu punya cita-cita awal? Cita-cita awal sebenarnya aku tuh pengen ngambil master di Jepang, terus ngambil ini sih, ngambil social science waktu itu, dan juga ngambil ilmu apa ya, kayak pengen kerja di departemen luar negeri gitu loh, pengennya cita-citanya begitu ya kan, cuman Biar ya kirim-kirim ke luar negeri. kirim ke luar negeri, Iya. tapi ya karena memang waktu itu pas zaman kuliah ada aku, Tamara Geraldine, Moza, TV baru buka ya, Indosiar, berbondong-bondong lah kita ngelamar ke sana. Waktu itu aku ngelamarnya sebenarnya untuk apa ya, jadi kayak di belakang kamera lah, jadi asisten gitu, produksi apa semua segala macam. Malah disuruh casting, jadilah Eke muncul di TV. Gimana cerita waktu awal casting? Waktu awal casting ya, Kamu yakin banget, pede banget, atau ya udahlah nyoba? ya udahlah nyoba, tiba gini, hah disuruh casting, tapi kan saya mau ini ya, udah nggak apa casting aja, udah casting. Waktu itu ada acara namanya Jelita pertama kali, Iya. Jendela Masih Informasi ingat, wanita, masih sama ingat. almarhum Ricky Jo, sama Iya. Mbak Ayu Diah Pasha. Iya. Udah lagi nih, mau cari satu presenter muda yang baru nih buat ngedampingin mereka. Coba kamu casting, casting nih, suruh baca. Keterima Kak. Oh, keterima. Oke. Terus? Udah, akhirnya disitulah pertama kali jalan, akhirnya terbukalah karir aku di dunia entertainment. Itu dari bawain acara, terus nge-MC, ya udah sampai sekarang akhirnya. Terus tuh di Terus. Indosiar. Jadi presenter ya? Jadi waktu itu? presenter. Waktu itu acara Jelita udah selesai, akhirnya aku sempat ke RCTI, sempat ke SCTV, sempat ke Metro TV, terus semua TV udah aku jajah pokoknya. Presenter, terus udah gitu untuk acara talk show, terus udah gitu untuk acara interviewer kayak gitu-gitu. Nggak pernah ke news sih. Kamu emang seneng akhirnya menjalaninya? Seneng karena memang apa ya, boleh dibilang aku banyak kenal orang, terus dapat informasi baru, pengalaman baru, dan cuannya pun syahdu gitu. Itu sih. Terus sambil menjalani karir akhirnya kamu menikah, punya anak berapa anak sih? dua, Anak dua, laki perempuan? Laki dan juga perempuan. Iya. Boleh dibilang aku tuh juga telat nikah ya. Aku nikah tuh umur 35, punya anak mau 37, terus anak kedua aku melahirkan umur 40. Oh, Ya. tapi kamu sehat kan? Sehat, jadi semuanya dua-duanya normal. Yang pertama water birth. Iya, oh gitu. Iya. Kenapa kamu Tertarik water birth karena waktu itu apa ya, boleh dibilang aku kan deg-degannya, takut pengen normal cuman nggak kepengen sakit. Nah kebetulan teman aku tuh adalah salah satu pasien water birth pertama di Indonesia, Bisa Dianti. Dia bilang udah lo coba water birth aja sama dokter Otamar waktu itu di waktu itu dokter Otamar praktek di MMC sama di rumah sakit apa tuh namanya yang di depannya CCF. Kok aku lupa sih? CCF kan Medistra. Bukan Medistra. Aduh, kok aku lupa ya Di namanya. daerah mana? Di daerah Panglima Polim situ. Lupa. Ntar kalau inget ya penonton. Aku lupa tiba-tiba. ASI. Bukan ASI. Apa ya? Kok aku lupa sih tiba-tiba? Ya udah deh pokoknya. Ya udah deh, pokoknya sih. Mungkin nanti geng gaul ada yang tahu. Iya, pokoknya umur 50 jadi agak lupa. Itu di situ. Akhirnya udah aku coba, menyenangkan sekali, sebuah pengalaman yang boleh dibilang seru, reducing the pain. Terus udah gitu aku banget, jadi aku buka 6 langsung nyemplung ke kolam air hangat, terus kolam itu kan muter ya, jadi steril. Udah dokternya nungguin sampai bukaan ke-9 udah keluar. Oh gitu ya? Eke kecebong, gak seru gitu loh. Jadi langsung diangkat, dokter mau canggih sekali sih. Masih dilapisi itu Masih apa? Apa dilapisi. udah kebuka itu selaput ininya? Jadi pas ini masih kayak dilapisi terus
dipecahin gitu sama dokter, seret gitu langsung dibersihin gitu. Canggih banget aku lihatnya. Jadi nggak sakit Nggak sama sakit. sekali. Ada sakitnya cuman bearable lah, lebih sakit kalau normal biasa. Tapi yang kedua kamu normal? Normal. Atau ini Karena anakku yang nomor 2 nggak sabaran, jadi tuh udah mau keluar, dokter belum datang dia udah meluncur kan. Oh gitu. Si cewek ini si Queen. Jadi aku tuh bener-bener yang udah boleh dibilang kan hitungannya masih 37 minggu tuh. Kata dokter, udah ini kayaknya masih belum, dikasih obat penguat kan. Udah oke nggak apa-apa. Terus pulang ke rumah tiba-tiba kok ini bukaannya rasa sakitnya intervalnya tuh kayak mau melahirkan. Udah langsung buru-buru sama suami waktu itu udah ngebut telat 7 menit lahiran di mobil, Kak. Oh gitu. Iya. Jadi kamu begitu masuk rumah sakit Begitu rumah langsung. sakit langsung pakai kursi roda, dokter belum datang dia udah brol. Tapi ini banget loh, berarti Iya, lancar sekali dan nggak nyiksa kamu. Enggak, anak-anak aku tuh semuanya baik-baik, hebat-hebat, nggak ada yang nyiksa. Jadi aku mengalami proses di usia yang udah lumayan. Maksudnya orang kan, aduh usia 36, 40, nggak bagus buat melahirkan. Nggak juga sih kalau kitanya sehat, kita ngikutin prosedur, terus tetap menjaga menjaga aktivitas kita dengan baik sih, lancar-lancar aja alhamdulillah. Gitu, lancar Kak, nggak ada sakit. Jadi sekarang udah besar-besar, udah kuliah. Enggak, masih SMA sih. Yang satu umur 15, yang satu lagi umur 11. Jadi emang dia ke Jepang SMA. Oh gitu, Eka pikir kuliah. Enggak, makanya tega ya SMA. Iya, Karena gini, lo tega banget sih ngirim anak lo ke sana. Ya anaknya mau, ya dia pengen ngejar sekolah yang ada baseballnya. Karena di sini kan juga si Gavin ini anakku nomor 1, dia tuh atlet baseball, binaan DKI, atlet muda. Jadi dia pikir dia pengen pursue karirnya dia di baseball, makanya dia ke Jepang. Oh, jadi masuk SMA di Jepang. 15 tahun dah. Sendiri dia? Iya. Ada temennya sih di sana. Tapi Jepang aman lah. Aman lah ya. Oh, ada temennya. Ada temennya lah. Oke. Ya jadi artinya rajin dong bolak-balik ke Jepang. Ya kalau ada duit harapan ya Kak. Insya Allah moga-moga rezeki dilancarkan jadi bisa sering-sering. Jadi sering banget dong ya. Iya. Kemarin aja habis hidangan, habis operasi hidangan ya saya cus. Langsung ke Jepang antar anak. Iya, makanya ini masih agak sedikit merah karena mungkin di sana aku kena matahari, terus juga ya gitu deh, jadi agak bandel dikit ya. Tapi cucu Allah. Cucu ya, iya kan. Masih dikit bengkak, nanti tunggu 3 bulan kemudian. Terus ngapain lagi? Jadi anak satu udah di Jepang, yang satu di lagi sini. perempuan masih di sini karena masih SD kelas 5. Oke, gitu. Terus kebetulan juga aku aku juga nggak menutupi, aku juga baru cermai. Baru cermai. Tapi hubungan baik karena memang kita juga udah ya masih inilah dalam in good terms gitu, kita juga baik-baik, cermainya baik-baik, terus masih join parenting. Tapi anak-anak sama Ye. Iya, sama Ike gitu. Oke. Cucu, ya kan. Jadi tough woman juga Iya di dong, DC, ya ember. kan. Kerjaan Mas sekarang ngapain aja Ye? Sekarang kerjaan aku karena dari dulu kan awalnya memang dari presenter, terus MC, terus sempat kerja kantoran juga di beberapa company, cuman pada akhirnya di retail bisnis waktu itu. Cuman akhirnya aku decided untuk ya udahlah, aku misalnya kerja kantoran sama MC, kerja kantoran nggak bisa dua-duanya. Jadi akhirnya aku milih yaitu tetap di dunia entertainment. Terus Mas main film? Main film. Jadi sekarang mengepakkan sayap. Jadi selain MC dan presenter, aku sekarang main sinetron juga. Kemarin Ikatan Cinta selama 3,5 tahun. Iya. Stripping ya, stripping say. Iya. Tadi aku yang gini, aduh kayak apa sih stripping? Betah 3,5 tahun. Udah, terus aku juga sekarang lagi ngerjain series di video. Terus main film juga. Itu sih, alhamdulillah masih lari. Terus saya kedengar katanya ini kayak barusan sebelum Ye datang ke sini podcast Ye ini nggak kuliah lagi. Iya. Jadi emang kurang kerjaan, bukan kurang kerjaan sih. Aku dari dulu tuh seneng sejarah sama arkeologi. Jadi aku sekarang pengen mendalami lah sekolah lagi, jadi aku ngambil S2 arkeologi di UI. Arkeologi, suka yang ini ya, fakultas yang dipilihnya, iya kan? Tapi emang dia suka? Suka, suka. Apa yang menarik dari fakultas arkeologi itu? Karena gini, Indonesia itu kan negara yang sangat kaya ya, sejarahnya bagus, dan udah gitu tuh kita tuh artefak semua segala macem, peninggalan-peninggalan masa lalu kita kan sangat bagus dan sangat kaya ya. Kita pengen mengetahui identitas suatu bangsa kan kita harus belajar dari sejarahnya. Nah, sejarah belajar dari apa? Dari peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan itu gitu. Makanya
kita bisa mengetahui identitas kita, masa depan kita, sejarah kita dari artefak atau tinggalan si nenek moyang kita ini. Jadi aku melajari itu. Sudah. Indonesia itu Kamu tertarik untuk mendatangi tempat-tempat itu? Jadi kemarin tuh 2 bulan lalu kita keliling Jawa Tengah. Jadi ngunjungin candi-candi, belajar dari situ. Kita ngeliat gimana sih bedanya candi Hindu sama candi Buddha di Jawa Tengah. Nanti apa bedanya? Bedanya adalah di di arsitekturnya, terus udah gitu di kayak relief-reliefnya gitu. Terus ada posisi-posisi dan juga dewa-dewanya gitu. Candi, menurut kamu candi-candi di Indonesia itu dibangunnya tuh disusun aja atau emang disemen atau gimana sih? Nggak ada semen sih, disusun sih. Aku juga nggak ngerti ya, itu kita tuh kebudayaannya tuh emang bagus banget, sebagus itu dan secanggih itu zaman dulu. Nggak ada semen kan, nggak ada emang ya? Batu-batu, nggak tahu, katanya waktu itu kan bilangnya ditempel pakai putih telur ya, cuman kayaknya sih menurut aku bukan cuman putih telur ya, itu mungkin ada unsur itu juga, cuman kayaknya ada teknologi yang merekatkan batu, dikunci apa segala macam, jadi emang udah canggih banget sih orang kita zaman dulu, Kak. Orang kita tuh pinter-pinter Kak zaman dulu Kak. Iya. Kebudayaannya udah tinggi banget. Itu bener-bener boleh dibilang Indonesia tuh dulu pusat peradaban, pusat Hindu Buddha yang sangat canggih sekali. Kayak kita waktu itu Candi Dieng, dataran tinggi Dieng, itu dibilangnya itu datarannya dewa-dewa karena memang disitulah pusat orang mau belajar, mau apa. Kamu ke sana? Iya, nanti aku tanggal pertengahan Oktober mau ke Dieng. Naik gunung. Pengen merasakan gimana sih dulu pertapa resi-resi, terus udah gitu mereka bertapa di situ seperti apa, itu kita magical. Oh, kamu mau datengin tempat-tempat itu, yang tempat mereka bertapa itu dulu. Ya, gemes. Terus gemes banget. Iya, seru. Ada pengalaman menarik apa lagi selama kamu kuliah dan mendatangi tempat-tempat itu? Pengalamannya adalah aku kan sekelas sama generasi milenial ya, mereka tuh pinter-pinter ya. Itu paling tua di usia gocap ini, ngambil S2 dengan teman-teman aku yang usia 30-an, usia 20-an, mereka pinter-pinter dan aku banyak belajar dari mereka. Terus juga waktu pas kita berkunjung ke situs-situs itu, ternyata aku tahu bahwa peradaban kita tuh sangat Kemendikbud ya, Kementerian Departemen dan Kebudayaan, coba tolong kebudayaannya jangan ditinggalkan ya, tetap digali, tetap dipelihara, terus tetap kalau bisa tuh aku nggak tahu gimana cara dipromosikan karena ya udah pasti kurang banget gitu. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh nggak tahu betapa peradaban kita tuh sangat kaya dan sangat canggih. Ya tadi Kadep bilang kan, apakah ditempel, disusun di semen? Enggak, jadi mereka tuh ada tekniknya apa, gimana ngelok batu-batu itu sampai kokoh sampai sekarang masih gitu. Kalau misalnya dewa-dewa patungnya tuh kalau diperhatiinnya, candi di Jawa Tengah sama di Jawa Timur, kerajaan Majapahit sama kerajaan Singosari segala macam tuh, motif kain di arcanya tuh beda loh. Oh beda? Motif kain, terus udah gitu susunan apanya, semua segala macam itu segitu detailnya mereka. Canggih nggak tuh? Anak zaman sekarang mana tahu kayak begituan, kecuali mereka emang bener-bener into arkeologi sama sejarah ya. Itu sih sebenarnya bisa dibikin aku nggak ngerti gimana bisa cara dibikin, pemerintah dipromosikan, dibikin satu daya tarik yang orang akhirnya kan kalau kamu nggak cerita nih aku juga nggak ngeh kan. Menarik kan? Aku cuma sekedar lihat, reliefnya bagus, ininya bagus. Candi apa aja yang kamu udah datengin? Candi Borobudur udah pasti, Borobudur, Prambanan, Candi Cetok, banyak banget ya pokoknya. Banyak Lisa. Banyak banget ya. Terus udah gitu yang bagus tuh Candi Cetok ya, dia di kaki Gunung Lawu. Aduh Kak, itu bener-bener kita kan taunya masyarakat Hindu di Bali, tapi ternyata ada di sebuah di daerah mana sih? Di desa di Gunung Lawu, kaki Gunung Lawu. Jadi tuh mereka masih ada penduduk Hindu Jawa, di mana Hindu Jawa itu lebih tua daripada Hindu Bali. Lebih kuno. Wah, seru sekali. Candinya Candi Cetok namanya. Nah itu ya, aku terkesannya adalah ada sepasang suami istri tuh, kan kita lagi mau naik nih, kan kita mesti pakai sarung gitu. Sepasang suami istri datang, istrinya pakai hijab, bawa anak kecil, tapi suaminya tuh pakai kembang di sini. Jadi istrinya naik,
sama anaknya, suaminya ini dulu, gitu dulu. Ritual itu keindahan beragama, keberagaman. Maksudnya emang yang suaminya mungkin muslim juga tapi masih menganut apa namanya kayak ya itulah Hindu Jawa gitu karena memang leluhurnya. Itu jadi aku ngeliatnya yang wah, istrinya berhijab tapi suaminya masih melakukan ritual itu indah sekali. Indah sekali. Gemes, maksudnya kayak gitu-gitu tuh yang aduh. Itu sebenarnya ada di pelosok-pelosok itu Iya, ada, cuma di kota besar ini aja yang Ribet semuanya ribet ya. Ribet ya, dibikin ribet say di kota besar ini. Padahal di pelosok-pelosok tuh yang apa namanya yang terpencil masih sangat rukun, indah, saling menghargai, saling menghormati. Iya, aku ngeliatnya sampai yang aduh, terus udah gitu kaki Gunung Lawu ya masih ada kabutnya, jadi tuh bener-bener mystical, like pengalaman kayak gitu sih indah banget ya. Terus selain candi-candi apa lagi tempat bersejarah yang akan kamu datangi? Museum sudah pasti, terus juga apa sih museum kayak yang udah didatengin? Wah banyak Banyak banget di ya? Jakarta iya. Terus udah gitu, nah itu juga salah satunya adalah museum tuh kayak, sekarang udah banyak sih museum-museum yang bagus gitu. Cuman sekarang tuh kayak museum-museum di daerah tuh mereka tuh butuh inilah penanganan dari Pemdanya, dari Kemendikbud ya gimana caranya supaya membuat museum itu menarik minat pengunjung. Terus udah gitu koleksinya gimana caranya ditata supaya lebih menarik lagi. Museumnya juga dibikin supaya kalau di luar negeri kan kita ngeliat museum tuh enak, anteng. Kalau di sini kayaknya creepy, gelap, demek gitu ya, apalagi daerah-daerah. Nah itu gimana caranya supaya bisa bisa nyaman orang datang dan nyaman melihat-lihatnya. Betul. Aku sih juga punya kepengenan ya, kalau misalnya nanti udah pensiun di dunia entertainment, pengen itulah jadi konsultan lah untuk kayak gini-gini, kayak gitu loh, museum atau apa. Jadi aku pengen. Karena kamu tertarik. Yes. Terus kalau yang serem-serem? Serem-serem, untungnya aku orangnya nggak terlalu itu. Nggak terlalu penakut. Nggak terlalu penakut sama nggak terlalu sensitif. Jadi memang katanya tuh yang di kaki Gunung Lawu tuh Candi Cetok tuh memang kayaknya mystical dan memang ada apanya gitu. Cuman aku ngerasain indahnya aja. Kamu ngerasain indahnya aja. Tapi satu tim kamu atau rombongan kamu ada yang mengalami? Mereka nggak cerita sih, tapi aku yakin ya tempat-tempat seperti itu pasti ada rohnya. Ya kalau kita jalan ke candi aja kadang-kadang kita ngerasain kayak aduh kayak gimana gitu ya. Kamu ngerasa tenang dan nyamanannya mungkin karena kamu emang niatnya nggak pengen ganggu apa-apa ya, kamu cuma pengen menikmati dan mengagumi. Itu pasti ada lah roh-roh penjaga apa segala macam. Yang lucunya lagi adalah aku sempat ngobrol sama Mama Obin ya kan, suaminya Mama Obin almarhum kan memang dia guru besar di arkeologi UI. Nah itu dia cerita, you know what Sarinila, Indonesia is very rich. Itu artefak semua itu dimana kita menginjak itu adalah artefak ya, aku percaya sih. Kita even di kayak ke kota tua aja di daerah kota itu sebenarnya bagus ya kalau emang kota tua tuh bagus loh, sebenarnya bagus banyak banget, even menteng apa semua segala macam itu juga menyimpan cerita gitu. Emang banyak, emang bener kata Mama Obin, Indonesia tuh banyak sekali artefak-artefak yang peninggalan-peninggalan yang belum terkuak gitu. Oke. Menarik. Terus kamu gimana setelah ini, kamu akan punya rencana lagi untuk mencari pasangan atau atau menjalani dulu atau gimana? Aku menjalani dulu. Jadi bener-bener konsentrasi sama anak, konsentrasi sama kerjaan, konsentrasi kuliah. Aku lagi deket sama orang, gitu. Cuman dijalanin aja. Iyalah hari gini kan. Relax aja. Nggak usah diuber-uber juga. Ya kan? Jodoh Mahayu enggak yang udah punya anak, yang penting kan kitanya udah mantap gitu. Jadi yang penting jalanin aja sekarang. Jalanin aja. Ya aku lumayan nyaman dengan orang ini. Dia lebih muda by the way. Cuman bisa mengerti dan memang sangat mature sekali. Dan aku ya nyaman aja. Anak-anak nyaman? Anak-anak nyaman. Udah kenal apa semua segala macam. Tapi bukan kenal sebagai ini pacar mama, enggak. Ya kenalnya ini teman mama apa semua segala macam. Oke. Oke deh kalau gitu, senang banget hari ini. Bisa ngobrol-ngobrol, relax ya. Jadi mari kita kunjungi candi-candi. Aduh Mbak. Jadi bener ya? Candi-candi aja? Atau ada lagi? Ada lagi, banyak banget peninggalan-peninggalan bersejarah. Banyak Mbak, banyak. Itu
kita kalau misalnya ngelihat kayak kayak ke Dieng, kayak kemana itu banyak tiba-tiba ada bangunan apa yang Itu ini nggak sih dilindungi nggak sih? ada yang dilindungi, ada yang belum. Jadi Oh, banyak gitu. banget. Ada yang dilindungi. Yang belum berarti ya, ya ada yang rusak, ada yang candi-candi kecil gitu. candi-candi kecil kayak gitu. Jadi kebetulan aku juga ada teman kuliah aku, dia adalah seorang biksu ya, Bante, agama Buddha. Dia hobinya memang mencari dan juga berkunjung ke candi-candi agama Buddha gitu kan. Dia sering tuh lagi turun ke pelosok mana, dia nemuin tuh ada candi kecil nih apa kayak gitu, banyak banget, Mbak. Banyak banget di Banyak sana. banget. Emang di Jawa Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur. Terus udah gitu di Kalimantan. Terus udah gitu yang lucunya di Sulawesi. Nah, Sulawesi juga menarik tuh. Karena kan memang dulu teorinya adalah kita kan orang pelaut ya, ada teorinya datang dari Sulawesi, terus ke bawah, ada yang bilang dari sini ke situ. Nah, itu di Sulawesi banyak goa yang prasejarah gitu, yang ada lukisan-lukisan goa Orang dulu zaman yang purba. tinggal di goa. Itu juga bagus banget, Mbak. Di Sulawesi banyak banget. Keren dah. Terus apalagi kamu kan belajar arkeolog, berarti kamu tahu spot-spot Iya, spot-spot bersejarah. ada. Terus udah gitu yang kayak di Sangiran juga, orang masa purba kayak gitu-gitu. Atau ntar kapan bikin ini deh, aku panggil ini temanku yang jagoan itu atau dosen aku, kita ngobrol-ngobrol, seru loh. Seru ya? Seru banget loh. Oke. Seru. Ya udah, semoga lancar dan sukses Amin, pokoknya amin, kuliah amin, kamu amin. ya, arkeolog itu. Semoga ya, bisa Nay. berini sih, bisa membantu ya bikin inilah kekayaan Indonesia dan lain-lainnya tuh semakin Iya. ngebantu itu aja sih. Ngebantu itu ya, menjaga, melestarikan dan juga mempromosikan ke anak-anak muda zaman sekarang. Hey, kita kaya say. kekayaan budaya kita. Oke, thank you banget ya, Makasih Say. banget. Sama-sama ya. Semoga Thank tidak you. membosankan obrolannya. Enggak dong, sangat enggak. Asik. Oke, terima kasih juga untuk All Pops Cinere ya kan. Kita sampai ketemu lagi di Delman Gaul selanjutnya. Bye. Bye. Jangan oke kan kayak masih. Oke dong. ya. Debbie dan Elman bergol.